Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa ya. Amin. Jadi bagaimana kabar kalian? Syukur ya kalau kalian sehat, baik. Sebelum memasuki materi, kita absen terlebih dahulu. Langsung saja, kalau ada yang tidak masuk pada pagi hari ini. Oh, siapa? Oh, Mbak Kesia sakit. Kita doakan saja ya, segera semoga Mbak Kesia lekas sembuh dari sakitnya. Lalu sebelum materi pagi hari ini, kita akan mengulas sedikit mengenai materi yang telah kita pelajari minggu kemarin. Ada yang masih ingat apa materi minggu kemarin? Ya, silahkan Mbak Sinta. Ya, benar. Untuk materi minggu kemarin itu mengenai pengertian kewirausahaan, contoh sikap perilaku wirausahawan, serta keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Untuk pengertian kewirausahaan, Mbak Riri, apa? Ya, benar sekali. Pengertian dari kewirausahaan yaitu sikap mental jiwa yang selalu aktif, kreatif, inovatif dalam berusaha meningkatkan pendapatan pada usahanya. Jadi seorang wirausahawan itu tidak akan merasa puas akan apa yang sekarang ini dicapainya. Ia akan selalu berusaha berinovasi untuk meningkatkan usahanya ya, dan meningkatkan daripada pemasukan dan pendapatannya. Lalu untuk contoh sikap dan perilaku wirausahawan, ada yang masih ingat? 2 saja. Ya, silahkan Mas Muammar. Ya, benar sekali. Untuk contoh sikap seorang wirausahawan itu yang pertama ada yang meyakini kemampuannya. Jadi seorang wirausahawan itu yakin akan dirinya dan kemampuannya untuk dapat mewujudkan usahanya itu. Yang kedua yaitu lebih menyukai resiko menengah. Seorang wirausahawan itu tidak akan menyukai resiko yang sangat rendah ataupun resiko yang terlalu tinggi. Jadi ia akan memperhitungkan mana resiko-resiko menengah yang akan ia hadapi dan ia akan mencari dari solusi resiko tersebut. Lalu untuk keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan itu ada berapa? Ya, benar sekali, ada 3. Apa saja? Betul, kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas. Saya kira untuk materi minggu kemarin ini sudah jelas dan cukup dipahami. Lalu kita akan memasuki materi pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa? Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari mengenai materi peluang usaha, produk, barang, ataupun jasa. Ada yang sudah mempelajarinya mungkin tadi malam atau sebelum-sebelumnya? Wah, belum ada ya. Kalau begitu mari kita pelajari materi ini secara bersama-sama dengan saya. Nah, saat ini kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini mengenai peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Pada materi pembelajaran kali ini, kita dituntut untuk memahami definisi peluang usaha, terus memahami ciri-ciri peluang usaha, mengetahui dari mana sumber peluang usaha, dan dapat menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT, serta mengetahui resiko-resiko daripada peluang usaha dan dapat mengkategorikan sebuah peluang usaha
dari barang maupun jasa. Untuk materi pertama mengenai definisi daripada peluang usaha menurut para ahli. Yang pertama menurut Arif F. Hardi Pranata. Tolong Mbak Nigelta membacakan yang pertama ini. Nah, menurut Arif F. Hadi Pranata ini, peluang usaha itu merupakan sebuah resiko yang harus kita ambil dalam mengelola segala urusan yang berkaitan dengan finansial kita ataupun keuangan kita. Lalu yang kedua menurut Thomas W. Zimmerer, tolong Mas Muji membacakan. Nah, menurut Thomas W. Zimmerer ini peluang usaha itu merupakan terapan yang terdiri dari kreativitas dan juga inovasi untuk memecahkan setiap masalah dalam kehidupan kita dan juga bagaimana kita dapat melihat sebuah kesempatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang ketiga, menurut Robin C. Coulter, peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan seorang individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas, akan disimpulkan secara umum bahwa peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dapat kita manfaatkan sebagai seorang wirausahawan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Lalu materi yang kedua yaitu ciri-ciri daripada peluang usaha. Ciri-ciri peluang usaha yang pertama, peluang usaha itu harus orisinil dan tidak meniru ya. Artinya orisinil merupakan peluang usaha yang berasal dari pemikiran diri sendiri dan perhitungan diri kita sendiri, tidak berasal dari meniru produk-produk lain. Lalu yang kedua, peluang usaha itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Nah, di setiap peluang usaha yang harus memiliki akan ketahanan akan perubahan zaman dan tidak terpaku pada satu tren zaman saat ini. Jadi untuk itu, sebagai seorang wirausahawan, kita harus dapat menganalisis tingkat kebutuhan di masa yang akan datang dan kita dapat menyesuaikan pada perkembangan zamannya. Lalu yang ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Usaha yang sesuai dengan keinginan kita akan dilakukan dengan senang hati kan? Nah, lain halnya jika kita melakukannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Selain ada celah dalam pengetahuan, usaha yang tidak kita inginkan akan dikerjakan setengah hati dan lama-kelamaan, tidak sampai waktu lama usaha tersebut akan lengser. Lalu yang keempat, tingkat visibilitas kelayakan usaha. Benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Usaha yang dilakukan benar-benar bisa menawarkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, pengetahuan mengenai usaha yang akan kita geluti harus senantiasa kita asah. Lalu yang kelima,
ada keyakinan untuk mewujudkannya. Setiap usaha harus dilandasi dengan keyakinan, karena masa depan itu akan selalu berubah-ubah. Tanpa adanya keyakinan, kita tidak akan mampu menghadapi perubahan di masa yang akan datang. Lalu yang keenam, ada rasa senang dalam mewujudkannya. Semua usaha, produk, barang, ataupun jasa akan sia-sia apabila kita hanya setengah hati dalam melakukannya. Dengan melakukan serasa kita melakukannya dengan senang, kita selalu bersemangat dalam mengembangkan usaha kita. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir, terdapat resiko usaha. Resiko usaha merupakan informasi kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dilihat dari materi minggu kemarin mengenai ciri-ciri seorang wirausahawan itu suka mengambil resiko menengah, di mana resiko tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sesuai dengan apa yang ia perhitungkan. Lalu materi yang ketiga mengenai sumber peluang usaha. Nah, ide atau sumber peluang usaha kita dapatkan dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita. Peluang usaha biasanya muncul dari cita-cita seseorang. Kita saat ini memiliki sebuah cita-cita yang akan kita gapai di masa depan. Itu bisa jadi sebuah peluang usaha yang akan kita ambil, akan kita kembangkan di masa yang akan datang nanti. Lalu yang kedua merupakan tekanan. Bila seseorang menghadapi tekanan, maka akan banyak gagasan yang muncul. Nah, tekanan yang datang ini bisa datang dari diri kita ataupun dari luar diri kita. Ketika seseorang mendapatkan tekanan, itu biasanya tekanan untuk dapat bertahan hidup dan juga untuk dapat menghidupi keluarganya. Biasanya dia akan banyak berpikir bagaimana untuk mendapatkan solusinya. Nah, solusi itu dapat diwujudkan dengan adanya peluang usaha yang nantinya akan kita ambil. Lalu sumber yang ketiga yaitu inovasi baru. Gagasan untuk menciptakan produk baru timbul karena adanya kebutuhan, sementara produk itu belum ada di pasar. Apabila kita berhasil menciptakan produk tersebut dan dibutuhkan konsumen, maka kita dapat menjadi yang pertama dan menguasai usaha tersebut. Lalu yang keempat, komplimen dari produk yang ada. Sebuah produk dapat memberikan peluang usaha dengan membuat produk-produk yang melengkapinya. Seperti mobil itu membutuhkan produk-produk lain sebagai pelengkapnya seperti aksesoris dalam mobil ataupun yang lainnya. Nah, aksesoris ini bisa kita jadikan sebagai peluang usaha. Lalu sumber yang kelima yaitu peristiwa yang digemari atau munculnya tokoh. Peristiwa yang digemari atau munculnya tokoh. Jadi usaha itu datang daripada peristiwa-peristiwa yang mungkin saat ini terjadi. Contohnya wabah corona. Para pengusaha melihat dalam peristiwa tersebut terdapat peluang usaha seperti pembuatan hand sanitizer yang sangat dibutuhkan dan juga masker ataupun alat pelindung diri untuk kesehatan. Lalu yang keenam yaitu
wawasan. Orang dengan wawasan yang luas, pergaulannya luas, dan mau berpikir, maka akan menemukan peluang usaha yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang ketujuh yaitu bahan bacaan. Membaca selain menambah wawasan dan juga pengetahuan, juga bisa menimbulkan gagasan yang mengandung peluang usaha. Seperti ketika kita membaca koran, kita akan dapat menemukan peluang usaha dari iklan produk maupun jasa yang sering muncul di koran tersebut. Untuk materi yang keempat yaitu analisis peluang usaha. Di sini untuk menganalisis sebuah peluang usaha kita menggunakan analisis SWOT. Menganalisis peluang usaha dengan menganalisis SWOT yaitu yang pertama strength atau kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk dapat mencapai sasaran daripada usaha kita. Lalu yang kedua weakness atau kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha yang akan kita jalani. Yang ketiga yaitu opportunity adalah peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan ataupun keahlian kita. Lalu yang keempat mengenai threat atau ancaman apa saja yang terjadi saat kita berusaha. Jadi ancaman ini terjadi ketika kita sedang menjalankan usaha tersebut dan kita menganalisis sebelum kita menjalankannya supaya kita juga dapat mencari solusi daripada ancaman yang akan kita hadapi nantinya. Materi selanjutnya yaitu resiko peluang usaha. Resiko peluang usaha yang pertama adalah resiko teknis. Resiko teknis terjadi akibat ketidakmampuan seorang wirausahawan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi resiko teknis ini dapat berhubungan dengan biaya produksi, dengan resiko pemogokan karyawan akibat kesejahteraan yang kurang diperhatikan, lalu pemakaian sumber daya yang tidak seimbang. Yang keempat, terjadi kebakaran akibat keteledoran atau kurang kecermatan dari karyawan ataupun pemilik usaha. Yang kelima, terus-menerus mengalami kerugian. Yang keenam, penempatan tenaga kerja yang kurang tepat sesuai dengan keahliannya. Yang ketujuh yaitu perencanaan dan desain yang salah sehingga sulit untuk dioperasikan. Yang kedelapan yaitu resiko karena ketidakpercayaan kita kepada karyawan. Lalu resiko-resiko ini dapat diatasi dengan seorang wirausahawan harus menambah pengetahuan tentang keterampilan teknis, kemampuan berorganisasi, dan juga kemampuan memimpin. Keterampilan teknis terutama yang berkaitan dengan proses produksi yang dihasilkan dan diupayakan menggunakan metode yang efisien supaya dapat mengurangi biaya produksi. Lalu kemampuan mengorganisasi, yaitu kemampuan meramu yang tepat dari faktor produksi dalam usaha mencakup sumber daya modalnya. Lalu kemampuan memimpin, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan usaha dan dapat dikerjakan dengan baik dan serasi oleh semua orang yang ada pada organisasi tersebut. Lalu strategi yang kedua yaitu membuat strategi yang terarah untuk masa depan. Membuat strategi yang terarah maksudnya strategi meliputi strategi produksi, strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, strategi operasional, strategi pemasaran, dan strategi penelitian ataupun pengembangan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk tetap memperoleh
keuntungan. Lalu untuk hari depan yang lebih baik dan untuk supaya usaha kita ini dapat bertahan lebih lama lagi. Untuk yang ketiga, dapat diatasi dengan mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi. Mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi memiliki konsekuensi harus membayar premi asuransi di setiap bulan atau setiap minggunya. Contohnya asuransi kebakaran dan juga asuransi tenaga kerjaan. Risiko yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar dan juga persaingan dalam usaha produk tersebut. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi risiko ini yaitu mengadakan inovasi, membuat desain baru dari produk kreatif yang dibutuhkan sektor oleh masyarakat luas, sehingga kita dapat membubuhkan ide-ide kita pada produk yang ada, namun dengan tambahan inovasi-inovasi yang kita berikan. Dan yang kedua yaitu mengadakan penelitian pasar. Mengadakan penelitian pasar ini dan memperoleh informasi pasar secara berkesinambungan. Biasanya cara ini memerlukan dana yang cukup besar dan hanya layak untuk usaha-usaha yang besar pula. Untuk materi yang terakhir, kita akan mempelajari kategori peluang usaha. Nah, kategori peluang usaha itu ada dua bidang ya, bidang jasa dan juga bidang barang. Yang pertama mengenai bidang jasa. Bidang jasa juga terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pelayanan, kelompok kreatif, dan juga kelompok analitis. Nah, ini adalah contoh-contoh dari peluang usaha di bidang jasa di masing-masing pelayanan. Nah, menurut anak-anak sekalian, mana sih di bidang pelayanan ini yang merupakan peluang usaha untuk prodi kita, prodi bangunan? Ya, silahkan Mas Muji. Ya, benar. Ini yang poin yang G, kontraktor dan jasa perbaikan bangunan itu berada di bidang kita, bangunan. Ini salah satu peluang usaha yang nantinya kita akan miliki. Lalu di kelompok kreatif, ya silakan Mas Ivan. Benar sekali, ada di jasa konsultasi dan bisa juga di bidang perdagangan. Di jasa konsultasi kita bisa menjadi konsultator di pembangunan dan juga dalam bidang perdagangan kita dapat menjual berbagai macam bahan bangunan. Lalu yang selanjutnya kategori bidang barang. Nah, ini contoh-contoh daripada kategori bidang barang peluang usahanya. Nah, menurut anak-anak untuk bidang kita bangunan di kategori bidang barang, contohnya apa saja ya? Ya, silahkan Mbak Nigelta. Ya, benar. Salah satunya di bidang furniture atau mebel. Untuk selanjutnya kita akan latihan menganalisis sebuah peluang usaha. Nah, ini soalnya. Soalnya Pak Budi ingin membuka usaha mebel di tanah warisan ayahnya yang terletak di pinggiran kota Solo. Analisislah usaha tersebut dengan analisis SWOT sesuai dengan keadaan dan pikiran kalian. Nah, analisis SWOT tadi ada apa saja?
Ya, ada kekuatan, kelemahan, peluang usaha, dan juga resikonya atau hambatan. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai latihan menganalisis peluang usaha ini? Kalau sudah paham, kalian bisa mulai mengerjakan. Saya tunggu kira-kira 10 menit. Cukup ya waktu untuk mengerjakannya. Baiklah, silahkan dimulai. 10 menit sudah berlalu ya. Sudah selesai kan mengerjakannya? Nah, kalau sudah selesai, mari kita mulai dari analisis yang pertama mengenai kekuatan yang dimiliki Pak Budi dalam memulai usaha ini nantinya. Tolong Mas Muji sebutkan menurut Anda satu analisis. Ya, benar sekali. Pak Budi ini memiliki aset tanah miliknya sendiri yang didapat dari warisan ayahnya terletak di pinggiran kota Solo ya. Lalu untuk analisis yang kedua mengenai kekuatan, Mas Arbi. Ya, benar sekali. Keahlian pemilik dalam bidang mebel. Untuk memulai usaha ini pasti Pak Budi memiliki keahliannya. Jadi Pak Budi pasti yakin akan peluang yang akan ia buka nantinya. Lalu yang ketiga, analisis yang ketiga, tolong Mas Ripan sebutkan menurut Anda apa? Produk yang nantinya dihasilkan fleksibel. Maksudnya fleksibel itu apa ya Mas Ripan? Tolong dijelaskan ya. Oh, jadi produk yang dihasilkan nantinya itu fleksibel, artinya menurut Mas Ripan itu desain yang dihasilkan oleh Pak Budi ini nantinya dapat disesuaikan dengan keinginan daripada konsumen. Jadi konsumen dapat memilih bagaimana bentuk desain dari mebel yang akan ia pesan nantinya. Untuk kekuatan saya sih kira udah cukup. Lalu kita masuk ke kelemahan yang dapat menghambat usaha Pak Budi ini. Yang pertama, kelemahan yang pertama, tolong Mbak Nigelta sebutkan. Ya, benar sekali. Pasti lokasi di mana Pak Budi ini nantinya akan membuka mebel itu tidak strategis karena berada di pinggiran kota Solo. Akan banyak kurang banyak orang-orang yang mengetahui mebel daripada yang dimiliki Pak Budi ini karena ia membukanya baru ya. Lalu untuk analisis yang kedua mengenai kelemahan, tolong bisa disebutkan Mas Arbi lagi. Ya, kurangnya modal untuk Pak Budi melanjutkan ke usaha yang berskala besar. Untuk analisis yang ketiga mengenai kelemahan, Mas Muji tolong sebutkan. Pemasokan bahan baku kualitas tinggi kurang. Ya, itu juga dapat menjadi kelemahan Pak Budi dalam membuka usaha ini. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai peluang yang dimiliki oleh Pak Budi nantinya di masa depan. Untuk yang pertama, silahkan Mbak Nigelta lagi ya. Ya, betul. Kebutuhan furniture yang makin bertambah, di mana akan banyaknya pembangunan gedung ataupun rumah
yang nantinya akan membutuhkan furniture juga akan bertambah. Lalu yang kedua, silahkan Mbak Dini. Ya, benar sekali. Yang kedua, maraknya produk impor yang murah dengan kualitas buruk. Jadi di sini ada produk impor murah tapi kualitasnya buruk. Kita dapat melihat peluang bahwa kita dapat membuat produk yang lebih bagus lagi, namun juga kita berusaha menggunakan harga yang murah dan efisien. Untuk analisis yang ketiga, ya silahkan Mas Arbi. Ya, benar sekali. Terbukanya pasar ekspor yang mungkin nantinya di masa depan Pak Budi ini dapat membuka usaha yang berskala besar dan juga dapat menggapai pasar di internasional. Lalu untuk analisis hambatan, yang pertama, ya silahkan. Ya, benar sekali. Banyaknya pesaing yang menggeluti di bidang mebel ini. Jadi sebelum Pak Budi membuka bidang usaha gudang mebel ini, sudah banyak sekali orang yang membuka usaha di bidang mebel ini. Jadi Pak Budi juga memiliki banyak pesaing, terutama usaha bidang mebel yang sudah berskala besar dan sudah terkenal namanya. Lalu analisis yang kedua, silakan Mas Muji. Ya, benar. Kestabilan nilai tukar mata uang. Jadi tidak stabilnya nilai tukar mata uang ini juga akan menghambat usaha kita, seperti naik turunnya harga bahan baku ya, nanti berakibatnya. Lalu yang analisis terakhir yang ketiga mengenai hambatan, ya silahkan. Benar sekali, penebangan liar ini nanti akan merambah pada pemasokan bahan baku berkualitas tinggi, jadi berkurang. Ya, ini kita telah berlatih untuk menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Untuk materi pertemuan kita pada hari ini mungkin ada yang belum paham dan ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada yang mau bertanya, saya kira ini sudah paham semuanya ya. Sebelum diakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengulas kembali materi kita saat ini, supaya saya yakin bahwa kalian paham dan tahu akan materi kita mengenai peluang usaha ini. Mbak Riri, apa tadi ciri-ciri dari peluang usaha? 3 saja ya. Ya, benar. Ciri-cirinya daripada peluang usaha itu harus orisinal dan tidak meniru. Lalu terdapat risiko yang harus kita tanggung, dan juga adanya rasa senang untuk mewujudkan peluang usaha kita. Mas Muji, apa tadi dari mana saja tadi sumber dari peluang usaha? Ya, benar. Dari peluang usaha dapat
kita dapat dari cita-cita, bahan bacaan, dan juga tekanan. Ya, sekian materi kita pada pagi hari ini. Saya kira anak-anak sekalian cukup paham. Dan ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan ya. Kalian catat terlebih dahulu. Sudah selesai mencatatnya? Ya, bagus. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari materi hak kekayaan intelektual. Bisa dipersiapkan materinya. Dan cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas memimpin doa. Amin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang.